Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Materi yang ke-15 dalam penjelasan matan Al-Waraqat. Setelah penulis membahas tentang macam-macam dalil, kemudian beliau menjelaskan di bab ini cara istidlal atau cara menggunakan dalil-dalil tersebut, maka sekarang saatnya ini adalah bagian ketiga dalam ilmu usul fikih, yaitu membahas tentang orang-orang yang bisa berdalil, tentang mufti, mustafti, mujtahid, dan muqallid. Beliau mengatakan sifatul mufti wal mustafti wa min syartil mufti, di antara syarat al mufti yang mujtahid yang bisa berijtihad, dan nanti akan dibahas syarat-syarat tersebut secara terperinci. Mufti adalah orang yang memberikan fatwa, dan lawannya adalah al-mustafti, orang yang meminta fatwa. Al-mufti ini adalah seorang mujtahid. Syaratnya adalah an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaba. Dia harus aliman, dia harus alim, mengilmui fikih, baik aslan wa far'an, kaidah-kaidahnya dan furu'nya, usul fikih maupun furu'nya, kaidah-kaidahnya maupun furu', yaitu perincian masalah-masalah fikih. Kemudian khilafan wa madhaban, dan juga harus mengetahui khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Wa madhaban, dan dia harus mengetahui madhabnya supaya dia bisa mengikuti madhab salah satu yang sudah ada, supaya dia tidak membuat satu qaul yang baru, tidak membuat pendapat yang baru. Kemudian syarat yang kedua, wa an yakuna kamilal alati fil ijtihad. Dia harus sempurna alatnya dalam berijtihad. Maksudnya adalah dia memiliki, yang dimaksud dengan alat ijtihad adalah sesuatu, dia memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk berijtihad. Alat-alat atau perantara atau hal-hal yang dibutuhkan pada saat berijtihad. Kemudian yang ketiga adalah arifan bima yuhtaju ilaihi fil ahkam. Dia juga mengetahui hal-hal yang dibutuhkan untuk mengetahui hukum, yang dibutuhkan untuk sampai kepada suatu hukum. Apa saja yang dibutuhkan tersebut? Yang pertama, minan nahwi. Dia harus mengetahui ilmu nahwu, wal lughati, dan ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, ya, tentang perubahan kata, tentang makna dari suatu kata. Kemudian wa ma'rifatir rijal, dan mengetahui ar-rijal. Rijal di sini maksudnya adalah para perawi, para ulama yang meriwayatkan akhbar, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya dia bisa mengambil riwayat perawi yang makbul dan meninggalkan perawi yang majruh, yang ada cacatnya. Lalu wa tafsiril ayatil waridati fil ahkam, dia juga mengetahui penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, karena tidak semua ayat dalam Al-Qur'an ada kaitannya dengan hukum fikih. Kemudian juga wal akhbaril waridati fiha, dan mengetahui juga hadithul ahkam, hadis-hadis yang membahas hukum-hukum fikih. Adapun syarat al-mustafti, orang yang meminta fatwa, adalah wa min syartil mustafti, orang yang meminta fatwa, ayyakuna min ahli taqlidi. Dia harus termasuk ahlu taklid. Ahlu taklid maknanya adalah orang yang boleh mengamalkan fatwa orang lain, karena dia belum mencapai tingkatan al-mufti. Tidak terpenuhi, dia belum memiliki semua syarat-syarat dalam berfatwa. Ini ahlu taklid. Baik itu benar-benar orang awam, ataupun dia sudah berilmu tetapi keilmuan yang dia miliki tidak sampai ke tingkatan mujtahid. Ya, mencakup mujtahid mufti, mujtahid fatwa, dan mujtahid madhab. Maka ini boleh taklid. Fayuqallidul mufti fil futya. Maka mustafti yang seperti ini, baik yang benar-benar awam ataupun yang memiliki ilmu tapi tidak sampai ke tingkatan mujtahid, dia taklid.
taklid kepada al-mufti dalam hal fatwa. Tetapi kalau dia sudah bisa berijtihad berarti maka tidak boleh meminta fatwa kepada mufti. Dia harus berijtihad sendiri. Walaisa lil alimi an yuqallida. Tidak boleh bagi mujtahid alim untuk melakukan taklid, mengikuti pendapat ulama yang lain. Waqila yuqallidu. Tapi ada pendapat yang mengatakan, pendapat yang lain mengatakan boleh dia taklid. Kenapa dia tidak boleh taklid? Karena dia bisa berijtihad sendiri. Sehingga dia harus mencari sendiri. Apa itu taklid? Sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan taklid? Taklid adalah yang pertama maknanya qabulu qaulil qaili bila hujjah. Menerima ucapan seseorang yang berpendapat bila hujjatin, tanpa hujah, tanpa dia menyebutkan hujah, dalil, tanpa menyebutkan alasannya. Yang penting menerima saja. Maka dengan demikian, dengan definisi ini, taklid adalah menerima ucapan seseorang tanpa hujah, maka menerima ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak disebut dengan taklid. Ini tidak dinamai dengan taklid. Karena itulah hujah, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hujah, sehingga tidak disebut dengan taklid. Lalu ada ulama yang lain yang mendefinisikan, yang memberikan penjelasan tentang taklid ini. Wa minhum man qala at-taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu. Ada ulama yang mengatakan taklid adalah menerima ucapan seseorang wa anta la tadri min aina qalahu. Kamu, yaitu yang menerima tadi, kamu tidak tahu dari mana dia mengatakan hal tersebut. Maksudnya tidak tahu sumbernya, tidak tahu pijakannya, pijakan pendapat tersebut. Maka ini taklid. Menurut versi yang kedua. Fa in qulna inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas. Jika kita berpendapat, ya, karena di sini ada perbedaan pendapat. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ber, pernah menyebutkan hukum dengan qiyas yaitu ijtihad ataukah tidak? Apakah Rasulullah itu semua ucapan beliau itu berdasarkan wahyu ataukah terkadang beliau berijtihad? Kalau kita mengatakan Rasulullah pernah berijtihad, maka fayajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Berdasarkan pengertian ini, maka bisa disebut ketika kita mengikuti pendapat beliau bisa disebut dengan taklid. Bisa disebut dengan taklid. Kalau memang kita berpendapat Rasulullah pernah berijtihad. Karena bisa jadi pada saat kita mengikuti pendapat tersebut, Rasulullah sedang berijtihad. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat yang satunya, yaitu Rasulullah SAW tidak berijtihad, beliau hanya mengucapkan apa yang datang berupa wahyu. Berdasarkan wahyu saja, sebagaimana dalam ayat, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah SAW tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan Rasulullah SAW itu berbicara berdasarkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa Rasulullah SAW itu semua ucapan, semua hukum-hukumnya berdasarkan wahyu, maka menerima ucapan beliau, mengambil penjelasan dari beliau, tidak bisa kita sebut dengan taklid. Karena semuanya bersandar kepada wahyu. Semuanya bersandar kepada wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi ini adalah makna dari taklid. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.